Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Parigi Podcast. Kembali lagi bersama saya di sini Roni Saputra di channel Parigi Podcast. Tentunya hari ini kembali lagi kita akan berdiskusi terkait dengan tenaga kerja. Sesuai dengan info yang kita sebarkan beberapa hari yang lalu bahwasanya kita hari ini akan berdiskusi dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya dan juga yang sedang menggeluti di bidang pekerja, dan kita akan membahas bagaimana tantangan, rintangan, terus masa depan para pekerja khususnya pekerja transmigrasi yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Dan mungkin langsung saja, kebetulan sudah hadir di studio sederhana kita bersama kita di sini yang akan nanti berdiskusi terkait dengan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja imigran. Yang pertama itu ada Ibu, langsung saja saya perkenalkan, ada Ibu Suryani Yusuf, Kepala Seksi Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Tengah. Dan satunya lagi ada Bapak Ahmad Faisal. Ini Bapak adalah salah satu direktur utama dari PT Timur Raya Jaya Lestari dari Jakarta. Oke, sebentar, mungkin teman-teman tidak tahu dari Bapak Ibu yang hadir ini mungkin tupoksinya apa, mungkin langsung saja saya sapa mereka, kemudian mungkin bisa diinformasikan sedikit pengenalan, kemudian akan membahas terkait dengan tenaga kerja imigran. Langsung saja mungkin saya pertama ke Ibu, saya panggil Ibu saja ya. Ibu Suryani. Halo Ibu, terima kasih sudah hadir di studio sederhana kami untuk berdiskusi terkait bagaimana tenaga kerja. Mungkin sebelum panjang lebar terkait bahas tenaga kerja, mungkin silakan Ibu perkenalkan diri dulu. Mungkin ada teman-teman yang kenal, ada juga yang belum kenal ini Baik, podcast. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Suryani Yusuf. Itu kalau di kantor macam-macam panggilnya. Ada Ibu Surya, ada Ibu Ani, ada panggil Yani. Intinya nama saya Suryani. Saya kebetulan saat ini adalah Kepala Seksi Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, beberapa waktu lalu sih ada penyesuaian jabatan, itu diangkat menjadi instruktur produktivitas, tetapi tusinya tetap sama Ya. gitu. Karena ada penyederhanaan jabatan kemarin. Ya. Berarti Ibu salah satu pegawai atau mungkin bisa dibilang orang yang memang menangani khusus terkait dengan bagaimana pembinaan tenaga kerja di Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, Ya. betul. Kita lanjut ke sebelahnya ini. Ada seorang bapak-bapak ini. Sebentar mungkin akan sedikit diberi pengenalan atau mungkin berdiskusi terkait tenaga kerja, mungkin di bidangnya Bapak ini terhadap tenaga kerja apa atau mungkin bagaimana. Sebelum kita lanjut ke situ, mungkin perkenalan diri dulu. Pak Ahmad Saiful, salah satu direktur utama dari PT Timur Raya Jaya Lestari Jakarta. Silakan Pak. Thank you very much. Terima Siap. kasih, Mas. Eh, Pemirsa yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal. Ya, bisa dipanggil Ahmad, bisa dipanggil Faisal. Tapi di Jakarta mostly saya dipanggil Faisal, kan gitu. Eh, Saat ini kebetulan saya sebagai CEO dari PT Timur Raya Lestari, salah satu perusahaan yang diberikan license oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu perusahaan yang menempatkan tenaga kerja ke luar negeri atau migran Indonesia ke luar negeri. Nah, jadi kami spesialis perusahaan khusus untuk menempatkan teman-teman yang mempunyai skill ke luar negeri. Nah, itu saja kata keywordnya. Siap. Thank you, Mas. Dan saya juga adalah mantan PMI. Oh Saya adalah ya. mantan TKI yang sukses ya, karena dari luar negeri bisa mengembangkan karir saya di Indonesia. Iya, Terima kasih. alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman tadi sedikit pengenalan, jadi sudah ketebak. Mungkin Pak Ahmad Saiful tadi sedikit ada bahasa-bahasa Faisal. Ahmad Faisal ya. Ya, Ahmad Ahmad Faisal Faisal. sedikit ada bahasa-bahasa asing. Memang beliau khusus bidangnya. Jadi beliau ini adalah salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja Ke luar imigrasi ke luar negeri. Negara apapun nanti sebentar akan kita gali terkait informasi itu. Mungkin pertama saya akan ke Ibu Ani dulu. Saya panggil Ibu Ani saja ya. Ibu Ani, terkait dengan pembinaan seksi. Sebelumnya ini kalau kita terlalu rinci membahas terkait dengan kepala seksinya ini, mungkin kita akan bahas Nakertrans dulu. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu Nakertrans ini apa, kemudian tupoksi atau mungkin hal-hal yang akan dibuat oleh Nakertrans ini apa. Orang taunya hanya mungkin tempat tenaga kerja, mendata tenaga kerja, atau mungkin data-data transmigrasi itu semua ada di Nakertrans. Selain itu mungkin apa yang ini disampaikan atau mungkin yang belum masyarakat tahu terkait dengan Nakertrans. Silakan Ibu. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang ketenaga kerjaan itu sangat luas sekali.
ketenaga kerjaan itu mulai dari hulu sampai hilir. Hulunya saya sendiri bingung, saya ada di hulu atau di hilir. Iya. Karena kalau kita bicara soal tenaga kerja, yang pertama adalah soal pengangguran pastinya. Iya. Nah, pengangguran ini teman-teman yang nganggur, yang sedang mencari kerja, mereka yang tidak punya skill, itu kita awali dengan memberikan pelatihan. Jadi ada pelatihan, kami punya BLK, ada LPK, kemudian setelah itu ada yang namanya pemagangan. Sama kami juga ada pemagangan, jadi anak-anak dilatih dulu, habis itu mereka dimagangkan di industri. Nah, magang juga kebetulan karena di samping saya ada yang PM ini P3MI, jadi kita juga ada magang dalam negeri dan magang luar negeri. Kemudian nanti ada penempatan. Nah, di penempatan itu ada teman-teman pengantar kerja. Setelah itu nanti ada juga namanya wirausaha baru. Jadi teman-teman yang punya usaha, yang sudah punya kelompok usaha, itu kita bisa bantu juga untuk meningkatkan produktivitasnya. Setelah itu, nah tadi kan penempatan nih, mereka sudah bekerja. Nah, kalau mereka sudah bekerja, pindah lagi ke bidang yang satu, ada namanya bidang pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenaga kerjaan. Rata-rata perusahaan sih tahunya, oh ketenaga kerjaan itu kalau kita mau lapor PHK, kan ada masalah buruh, baru ke ketenaga kerjaan. Betul. Oh jangan salah, sama ketenaga kerjaan itu ada yang namanya bidang P5TK. Kalau bos saya tuh dulu namanya Pak Firdaus, beliau selalu bilang itu bidang sapu jagat, karena P-nya ada 5. Jadi bicara soal pembinaan, mulai dari pelatihan, kemudian perluasan, kemudian penempatan, kemudian produktivitas tenaga kerja. Jadi P-nya ada 5 tuh. Dari dilatih, kemudian ada perluasan tadi dengan wirausaha barunya, kemudian penempatan, kemudian peningkatan produktivitasnya, itu semua kita urusi. Nanti kalau sudah bekerja baru pindah ke bidang PHI dan pengawasan ketenaga kerjaan. Seperti itu. Berarti dari Nakertrans ini sebenarnya tidak hanya sekedar seperti Ibu sampaikan tadi, data-data pekerja atau mungkin mengurusi perusahaan-perusahaan, mungkin ada yang PHK. Ternyata ada juga yang 5P Ibu sampaikan tadi. Berarti kalau di bidangnya Ibu, kalau saya perhatikan ini Kepala Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. Nah, ini bagaimana ini Bu? Apalagi kan kalau kita bicara pekerja, ini terasa isu bagi anak-anak muda yang baru saja mungkin lulus dari pendidikannya, yang sedang sibuk atau mungkin bingung juga. Kadang kan sampai sekarang ini masih banyak teman-teman di media sosial yang mengeluhkan tempat bekerja ini sangat sulit untuk dicapai. Nah, ini di bidangnya Ibu ada pembinaan dan juga ada penempatan tadi disebutkan. Ini sebenarnya bagaimana Ibu? Apakah dari Nakertrans di bidangnya Ibu khususnya, apakah memang Ibu sedang membuka atau memang merekrut? Ini bagaimana sistemnya dia, Ibu? Oke. Jadi kalau sama kami itu ada pelatihan. Nah, pelatihan itu tentunya kita awali dengan pengumuman. Pasti kita umumkan. Kalau untuk pelatihan itu kita ada namanya Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja, BLK ya? Kerja. Ada Balai Latihan Kerja, ada LLK. Di Parigi ini ada LLK. Jadi kita punya 9 BLK dan LLK yang tersebar di kabupaten kota di enggak, di seluruh Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, salah satunya ada di LLK Parigi. Nah, itu di BLK itu ada yang namanya pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi ini macam-macam. Sejauh ini sih kita masih menyesuaikan dengan infrastruktur yang kita punya, sarana dan prasarana. Jadi kalau misalnya di Parigi kemungkinan saya tidak ini secara jelas, tetapi biasanya kayak sepeda motor, menjahit, kecantikan, kemudian mungkin ada administrasi perkantoran, sesuai dengan infrastruktur yang dimiliki, baik itu sarana prasarana pelatihannya maupun instrukturnya sendiri, seperti itu. Jadi ada namanya pelatihan berbasis kompetensi. Nah, kami di provinsi ada yang namanya pelatihan pemagangan. Kalau untuk pelatihan pemagangan itu kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi teman-teman pencari kerja itu begitu kita buka, mereka bisa mendaftarkan ke kami. Itu mereka akan memilih mereka mau magang di perusahaan mana. Jadi kegiatan ini tentunya kalau untuk pemagangan ya, karena pemagangan itu langsung saya pegang. Kita ada yang namanya TNA, Trend Need Analysis. Jadi kita pergi ke perusahaan-perusahaan mencari tahu mereka tuh butuh tenaga kerja apa.
jobnya. Harus jelas dulu jobnya, berapa banyak yang mereka butuhkan. Setelah itu baru kita umumkan. Ada kegiatan pemagangan, ayo teman-teman para pencari kerja yang pengen, mari silahkan daftar. Kemarin kita dari Dana Dekon itu ada 19 paket. Itu satu paket 10 orang jadi 190 orang. Itu kita ada di 7 kabupaten kota. Jadi sebelum lanjut ke pemagangan, saya mungkin cari tahu terkait dengan BLK. Tadi kan disebutkan Balai Latihan Kerja. Kan Balai Latihan Kerja tadi ada disebutkan tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada hampir di seluruh kabupaten kota di Sulawesi. Yang salah satunya di Parigi Motong. Ada. Ini sebenarnya kalau dari Balai Latihan Kerja sendiri ini sistemnya bagaimana? Apakah melihat atau mungkin nanti menerima nama-nama yang diusulkan oleh pemerintah daerah atau mungkin bagaimana? Atau memang dari BLK sendiri sudah kerjasama di tiap-tiap institusi atau mungkin setiap pendidikan atau mungkin sekolah-sekolah ini bagaimana dia? Kalau itu kita serahkan sepenuhnya ke LLK masing-masing. Oh, diserahkan sepenuhnya. Iya. Tetapi itu terbuka untuk seluruh para pencari kerja yang ada di kabupaten tersebut. Kalau di provinsi kita buka untuk 13 kabupaten kota. Tapi kalau untuk kabupaten masing-masing LLK misalnya LLK Parigi biasanya sih lebih terbatas karena memang kan paketnya juga enggak banyak. Satu paket itu hanya 16 orang. Misalnya kayak kejuruan sepeda motor hanya untuk 16 orang. Jadi kalau mau ngambil yang dari luar juga, sedangkan yang di dalam saya terbatas kan gitu. Tapi sekarang kalau sistem daftarnya itu adalah diumumkan daftar pelaporannya mulai dari perencanaannya itu semua melalui aplikasi. Aplikasinya apa itu, Bu? Aplikasi itu kita pakai website dari kemnaker.go.id. Atau kita biasa sebutnya dengan Sisnaker. Berarti teman-teman yang ingin masuk dalam pelatihan kerja ini silakan mengakses itu untuk mendaftar. Mereka harus punya akun Sisnaker. Jadi silakan mendaftar ke kemnaker.go.id. Gitu. Gampang, sangat gampang. Hanya butuh nomor KTP, harus punya email. Saya rasa semua anak muda sekarang punya email. Betul. Dan harus tahu nama ibu kandung. Oh, jelas lah. Siapa sih yang tidak tahu nama ibu kandungnya? Itu saja. Berarti tahapan setelah untuk registrasi di website itu, selanjutnya apa lagi tahapannya? Nah, teman-teman yang punya akun Sisnaker itu bisa mengakses semua fasilitas yang ada di kemnaker.go.id. Di Sisnaker. Ada banyak. Ada kalau untuk kepelatihan lebih ke namanya Skill Hub. Jadi semua jenis pelatihan bukan hanya di Sulawesi Tengah atau bukan hanya yang ada di Parigi, seluruh Indonesia. Bahkan pelatihan yang ada di luar negeri yang kerjasama dengan Kemnaker itu juga terdaftar di website tersebut. Jadi kita berharap sih semua teman-teman pencari kerja, malah sekarang kalau kita mewajibkan ada yang namanya kartu AK1, pengurusan AK1 secara online. Caranya gampang, tinggal buat akun Sisnaker. Habis itu nanti di dalamnya dia mengakses untuk pencari kerja. Jadi kalau dia sudah terdaftar sebagai punya akun Sisnaker, artinya dia sudah menjadi terdaftar sebagai pencari kerja. Berarti di dalam website atau di situs Kemnaker tadi sudah tersedia. Tinggal para pekerja yang memilih di bidang mana yang dia ahli. Seperti itu kurang lebih. Ada Skill Hub, ada Karir Hub. Karir Hub juga ada termasuk yang mau ke luar negeri ya Pak ya. Gitu. Di akun Sisnaker itu. Berarti jadi lengkap semua ada di Sisnaker. Jadi teman-teman yang mungkin ingin mengikuti pelatihan atau mungkin ingin magang apalagi sampai ke luar negeri bisa langsung lewat situsnya, silakan diakses sangat lengkap di situ. Kemudian langsung saja pilih bidang-bidang yang memang teman-teman ahli. Selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan tenaga kerja imigran. Ada Bapak Ahmad Faisal ya. Ahmad Faisal. Baik. Tadi kita sudah singgung-singgung sedikit terkait kita magang setelah pelatihan di luar negeri, kemudian penempatan kerja setelah melalui pembinaan terus mendapat lisensi, keahlian di bidang yang memang para pekerja bidangi ini. Nah, selanjutnya akan dilemparkan ke pihak perusahaan. Nah, ini sebelumnya saya akan tanya dulu terkait dengan perusahaan Bapak. Sebenarnya ini perusahaannya Bapak ini bagaimana secara umum masyarakat kan masih belum tahu bagaimana apalagi luar negeri. Kan luar negeri ini kebanyakan teman-teman atau mungkin para pencari pekerja yang ada di khususnya wilayah Parigi Motong ini sempat bingung juga, apalagi kan mendengar isu-isu bahwa kerja di luar negeri kita tidak ada sanak keluarga atau sanak saudara. Betul. Ini sebenarnya bagaimana? Mungkin bisa Bapak sedikit informasikan terkait itu. Baik, terima kasih host yang ganteng. Siap. Terima kasih. Oke. السفر استعد
Yang artinya barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka bersiaplah. Iya. Makna dari kalimat ini artinya kami mengartikan bahwasanya untuk berangkat ke luar negeri Iya. tentu harus mempunyai syarat-syarat yang sangat panjang, Sepakat. lengkap dan luar biasa. Iya, betul sekali. Apa yang kami lakukan dan sepadan dengan yang tadi Ibu sampaikan bahwasanya ada karir hub, ada semuanya itu adalah channel. Iya. Nah, kami sebagai perusahaan selalu memberikan edukasi ya, kepada masyarakat umum itu yang di Republik Rakyat Indonesia ini, Iya. di negara kita tercinta ini, pentingnya untuk berkarir ke luar negeri. Kenapa? Manfaat yang kami edukasi adalah manfaat-manfaatnya. Apa sih manfaat baik ke luar negeri? Di antara manfaat yang mungkin jarang ditemukan atau mungkin susah ditemukan, yaitu alih teknologi, Mas. Oh iya. Itu yang paling simpel. Jika dia perawat ke luar negeri, dia akan tahu perkembangan medis di luar negeri. Iya. Bagaimana orang jika kena serangan jantung tidak meninggal, Iya. bagaimana mengobati luka-luka yang sifatnya luka-luka yang diabetik ya. Iya. Nah, itu di luar negeri ya tempatnya. Supaya mereka bisa mendapatkan keahlian yang bagus ya, dengan tanpa belajar jenjang lebih tinggi, maka bekerja di luar negeri lah salah satu fasilitator. Atau teman-teman yang bekerja di Korea, Jepang, Eropa. Ya, kalau kita kenal sekarang dengan di kapal pesiar sebagai hospitality dan macam sebagainya. Dan kami melihat itu juga impian-impian teman-teman di masa kini. Mungkin dari mimpi-mimpi teman-teman yang muda sehabis SMA, mereka ingin berkarir ke Amerika. Mereka ingin pergi ke Europe atau ke Jerman dan macam sebagainya. Nah, kami di sini hadir untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Salah satu contoh. Iya. Kami adalah satu perusahaan yang hari ini mendapatkan dalam yang skill ya, salah satu perusahaan yang mendapatkan job order McDonald Iya. di United Arab Emirates, Dubai. Kenapa memilih Dubai? Tentunya Dubai itu adalah sebuah negara yang everybody tahu lah, bayi pun tahu di Iya. mana itu Dubai. Sepakat. Kan? Dan saya hakul yakin semua orang ingin ke Dubai. Melihat apa? Tentu kemajuannya, ya kan? Teknologinya, kemajuannya, kota yang ramah kepada masyarakat dan macam sebagainya. Fokus kami di sini adalah saat teman-teman yang berumur 18 tahun lulus SMA, Iya. dengan skill yang ya cukup memadai, di-upgrade oleh ibu ya, oleh dalam hospitality, Iya. Englishnya, diterima di McDonald. Setelah 2 tahun mereka bekerja, tentu memperoleh PACLARING atau sertifikat. Nah, sertifikat McDonald itu jika dia ingin ke luar negeri, ke USA, ke Amerika, itu langsung Keterima. Kenapa? Karena brandnya. Sama dengan ibu saat dilatih di BLK, Iya. masuk ke Astra, gitu kan? Ke Astra yang di sini, Iya. dan jika dia melamar ke Astra yang di Jakarta, itu akan langsung diterima karena ada satu channel. Iya. Sama juga kami juga hari ini alhamdulillah memperoleh satu perusahaan yang dapat menempatkan program satu kanal ke Timur Tengah. Iya. Di mana banyak teman-teman kita terutama yang muslim gitu kan, Iya. ingin bekerja ke Timur Tengah karena mungkin mendapatkan 2 hal, bisa bekerja dan bisa beribadah kan? Iya. Alhamdulillah melalui program SPSK ini gitu kan, kami juga berperan di sana untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mereka menjadi objek, Iya. bukan subjek lagi. Menjadi subjek, kebalik. Oh, kebalik. Bukan menjadi objek. Oh iya. Selama ini kan PM ini menjadi objek berita, objek derita, objek Iya, siap. gitu. Berarti Pemerasan. sebelum lanjut, Pak, mungkin kan perusahaan Bapak ini mungkin orang taunya kalau ada perusahaan tenaga kerja yang ada mungkin memfasilitasi tenaga kerja yang ada lokal di Indonesia maupun di daerah untuk ke luar negeri, kebanyakan orang taunya bahwa ini hanya penghubung antara si pembutuh bisa dibilang end user kalau ya kita pengguna bicara pengguna tenaga kerja dan si pencari Baik. pekerjaan. Iya. Apakah
ini modelnya dia hanya mencari tenaga kerja kemudian diberikan saja begitu, atau mungkin ini ada proses-proses dan pengawalan khusus terhadap si tenaga kerja yang Baik. sedang difasilitasi? Apakah seperti itu? Bagaimana modelnya dia? Excellent question. Pertanyaan sangat cerdas. Siap. Oke. Di dalam Undang-Undang Nomor 18, ya, dalam pasal-pasalnya jelas apa kewajiban kita. Yang pertama adalah bahwa tugas kami salah satunya adalah mencari perusahaan atau berpartner dengan perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai legalitas yang benar, Iya. betul, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya prosesnya sudah panjang di sana, Mas. Di mana ada KBRI terlibat di sana, Oh ya. mengecek, melihat kebenarannya dari segi fisik maupun non fisik, dari rekam jejak apakah perusahaan itu baik dan tidak. Dan yang terakhir kami memastikan bahwasanya hak-hak yang diperoleh oleh PMI itu selesai clear, gitu. Dari gaji, Iya. kapan mereka kerja, berapa jam, apa benefit yang didapat dan macam sebagainya. Nah, setelah itu didapat tentunya kami laporkan ke kementerian. Iya. Ya, ada di sini ada 2 kementerian dan satu kementerian satu badan. Kementerian terkait adalah yang memberi lisensi kami, yaitu Ketenagakerjaan, Iya. tenaga kerja. Yang pengawas kami adalah Badan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Penempatan dan Perlindungan, Iya. BP2MI. Adalah badan yang mengawasi, memberikan Iya. advice tentang bagaimana perlindungan itu dilakukan. Setelah rentetan itu terjadi, maka bolehlah kami melakukan rekrutmen. Oh ya. Ya, menyeimbangkan antara supply dan demand. Dalam hal itu pun itu masih agak panjang, di mana kami tetap mengupgrade skill terkadang teman-teman, Oh, iya. membantu, bukan kami melakukan tapi membantu untuk mengupgrade skill mereka. Salah satu contoh dalam bidang nurse, perawat. Iya. Perawat secara pendidikan tentu kita sudah paham. Perawat-perawat itu sudah S1, sudah nurse, sudah capable. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami upgrade skillnya. Salah satunya adalah bahasa Iya. English. Sepakat, karena Ya. tenaga kerja ketika keluar ini kan kalau tidak tahu bahasa juga mau hilang gitu. Yes. Kalau orang pada bilang Yes. mau hilang. Saya tanya kepada Mas, semua tahu kalau di dalam bahasa medis perawat, bahasa Inggrisnya obat apa? Saya saja tidak tahu bahasa Inggrisnya obat ini apa. Iya, pasti medicine. Pasti semua akan ngomong medicine. Iya. Tapi saat kita berbicara dengan rumah sakit di luar Iya. atau dengan dokter, dengan profesor, dia tidak mengeluarkan kalimat medicine, Mas. Oh ya. Yang dia keluarkan adalah what kind of drug you give. Drug. Iya. Obat ya. Drug is mean adalah heroin negatif kan. Iya, kalau di Indonesia kan negatif kalau bahasa Yes, drug. yes. Iya. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau itu kita tidak install kepada teman-teman perawat, maka dia akan jawabnya negatif. Iya, betul. How come gitu? Kok tanya begitu? Tapi itulah medis. Medis itu bebas berbicara apapun. Selama yang lingkupnya adalah medis. Iya. Dan itu masuk akal. Nggak mungkin orang asma dikasih obat. Orang asma itu dikasih penenang. Iya. Jadi kau bertanya kepada itu. Nah, itu salah satu contoh saja dari 1000 hal yang perlu diinstal. Maka dari itu kehadiran kami terutama di Palu yang tercinta ini dengan aneka skill yang ada untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat. Kantor kami ada di Palu, kepala cabangnya adalah Pak Sugiarso, ya. Juga mantan beliau adalah lama bekerja sebagai perawat 15 tahun di negara Kuwait yang sudah paham how to make them safe, how to make them bright, how to make them ya pokoknya hal yang bisa ditingkatkan dengan baik. Nah, alhamdulillah per hari ini kami sudah meloloskan 50 perawat. 50 perawat. 50 perawat baru 3 bulan ini. Dalam jangka waktu 3 bulan. Palu ya Pak ya. Dalam lingkup Palu. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Nah, bayangkan saja satu orang bergaji minimal 12 juta. Iya. Minimal. Mungkin kalau gaji di sini ya saya kira agak susah dapat Iya, segitu. betul. Agak susah. Bukan tidak ada, tapi Iya. agak susah. Perlu mungkin tingkatan level yang tinggi. Tapi bayangkan teman-teman yang istilahnya sudah lulus, sudah dapat gaji hampir 15 juta bekerja. Dan uang yang mereka dapat itu bisa dikembangkan dan langsung menjadi investasi langsung Iya. ke areanya masing-masing. Betul. Maka target kami dalam bidang perawat, kami targetkan 500 500 tahun orang ini. Iya, tahun ini. Tahun ini.
Iya. Dan Ini kan sudah akhir tahun ini, berarti tinggal berapa bulan lagi? yes. Maknanya kalaupun 500 belum ada ya 200 lah. Iya. Anu. Kan target ini. Betul. Jadi tinggal teman-teman yang ingin mencari kerja ini harus serius. Itu Oh, baru satu profesi. baru satu profesi, masih banyak lagi. Berarti Ada di perusahaannya Bapak ada banyak profesi untuk Ada menangani. barista, Oh, iya. ada waiter, ada asisten waiter, ada terapis, Iya. ada apa namanya bengkel, Iya. ada ya dan macam sebagainya. Berarti bisa dibilang segala bidang juga. Aha. Segala bidang yang dibutuhkan di luar negeri ini Bapak siap untuk memfasilitasi itu. Insya Allah. Dan Kalau ada- negaranya pun variatif, Mas. Negaranya variasi. Kalau Variatif. sampai sekarang negara apa saja ini yang atau mungkin sampai di mana atau mungkin seluruh dunia ini? Insya Allah ya. Insya Allah Insya iya seluruh Allah, dunia. iya. Tapi sekarang Iya. Iya Bun, sekarang boleh dilihat ini ibu Iya. di sebelah saya ini boleh bisa ngecek perusahaan saya itu ada apa saja di dalamnya, beliau bisa ngecek. berarti dari tahun 1991 perusahaan Bapak 1098. 98 Ya. terbentuk, mulai dari saat itu sudah mengirim tenaga kerja sampai dengan sekarang. Betul. Berarti tidak terhitung lagi jumlahnya. Apalagi 3 bulan saja kemarin sudah ada 15 perawat itu di satu 50. bidang. Oh 50. 50. Baru satu bidang. Baru satu bidang, masih ada bidang-bidang. Berarti sudah cukup banyak juga ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Bapak mungkin bisa nanti bawa kita podcast ke luar negeri. Oke, kalau untuk dari kan kita saat ini diskusi terkait dengan tantangan, peluang dan juga mungkin saya bicara tantangannya. Mungkin banyak masyarakat atau mungkin para anak-anak muda yang baru saja lulus pendidikan ini pesimis kalau kerja di luar negeri. Mungkin karena pertanggungjawab, mungkin banyak isu-isu yang negatif didengar terkait dengan pekerja-pekerjaan di luar negeri. Mungkin ada yang ditelantarkan atau mungkin ada yang diperlakukan negatif, maupun ada juga yang hilang komunikasi sampai dengan saat ini belum ditemukan. Ini isu-isu beredar atau berita-berita yang mungkin sampai di daerah kita. Ini sebenarnya apakah dari perusahaan Bapak ini bagaimana menanggapi isu tersebut atau mungkin pernah juga mengalami? Bagaimana itu, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama adalah ada salah satu poin dalam klausul mengenai tanggung jawab kita, bahwa kita bertanggung jawab dari saat dia berangkat dari rumah sampai dia kembali. Oh iya. Itulah tanggung jawab kami sebagai P3MI ya, tanggung jawab. Iya. Nah, tentunya masalah-masalah itu selalu ada karena kita berhadapan dengan manusia. Iya. Tapi per hari ini hal-hal yang sifatnya ekstrim ya, masalah yang ekstrim, Iya. tadi katakan tidak ada kabar, sudah tidak ada, Mas. Sudah tidak ada. Karena kecanggihan teknologi, medsos yang Iya. sudah semua orang memiliki, handphone yang semua sudah Android dan gampang digunakan. Jadi rata-rata masalah yang terjadi hari ini hanya satu yang paling dominan, Iya. yaitu homesick. Kangen ya. Kangen. Itu masalah yang sangat luar biasa tadi terjadi. Berarti rindu rumah. Rindu rumah, rindu Siap. mama, papi, rindu rindu pacar. Nah, Siap. itu yang terjadi. Saya sangat sepakat itu. Iya, maka edukasi yang kami lakukan hari ini adalah yang pertama, mereka harus paham bagaimana cara mengatasi rindu itu. Iya, Karena rindu itu membahayakan, Beb. betul. Nah. Rindu itu tidak ada nilainya. Betul. Jadi harus ketemu itu nilainya. Kalau orang sudah rindu, sudah hilang dia punya akal sehat kan? Iya, betul. Maka kami harus temukan solusinya dulu itu. Kalau itu sudah siap, maka berikutnya lebih mudah ditatanya. Iya, betul. Nah, itu. Bicara soal rindu ini. Rindu. Toh, bicara soal rindu. Kan ini memang biasanya ada yang mungkin berkeinginan ingin bekerja di luar negeri melalui perusahaan Bapak. Apakah ini ketika biasanya kan ada problem isu terkait dengan pada saat pergi itu ada jangka waktu khusus baru bisa pulang ini, mungkin 15 tahun, 10 tahun. Apakah di perusahaan Bapak ada juga atau bagaimana? Oke, umumnya Iya. ILO standar. Kita Iya. bicara karena kita mempunyai di PB itu ILO ya, International Labour Organization. Iya. Mereka mengatur biasanya ritme-ritme tersebut. Tapi sifatnya fleksibel. Contoh di kapal pesiar itu hanya 6 bulan. Ya Oh kan? iya. Terus perawat kalau di darat itu biasanya 2 tahun. Iya. 2 tahun. Tapi 2 tahun pun itu tidak strictly have to 24 bulan. No. Tapi dalam jangka 12 bulan jika ingin dia pulang, maka diperbolehkan. Dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Contoh, mungkin kalau 24 bulan jika dia kembali, maka tiket akan ditanggung oleh perusahaan dengan cuti bla bla bla. Tapi jika 12 bulan, maka mungkin yang terjadi dia akan harus beli tiket sendiri. Gitu. Oh. Jadi hal-hal itu negotiable lah. Dalam Iya. artian bahwa terkadang kebutuhan dan keadaan itu tidak sejalan. Gitu. Iya, betul. Mungkin planningnya 2 tahun lagi akan menikah. Tiba-tiba setahun sudah sudah ngebet atau Iya. apa? Ya silakan kembali pulang, tapi mungkin dengan konsekuensi tiket sendiri. Nah, bicara mengenai perawat itu boleh bawa keluarga loh. Berarti bisa bawa keluarga dari Boleh, kampung ini. Boleh.
Iya. Sangat boleh. Karena visanya dia itu adalah spesialis visa, dia boleh bawa keluarga. Oh iya. Maka beberapa perawat banyak dia bawa suaminya, Oh, banyak gitu loh. Sehingga membuat mereka betah. betah. Iya. Kayak beliau itu, wah, Pak Kepala Cabang saya itu belasan tahun itu. Belasan tahun di luar Berduet negeri. itu akhirnya kan Iya. dengan istrinya kan sampai Iya. hampir 20 tahun itu. Gitu. Karena itu tadi Ketemu di sana istri. sepertinya begitu Iya. sepertinya. Iya. Cinta Yang penting lokasi jangan dapat itu. istri yang di sana ini. Atau mereka dapat cinta lokasi. Iya, betul. Jadi perawat kita ketemu dengan perawat yang Indonesia juga. Iya. Itu yang banyak terjadi. Itu yang banyak terjadi. Nah, sehingga buat kami adalah bahwasanya kesempatan-kesempatan ini kami harus sampaikan ke masyarakat Iya. bahwa bekerja ke luar negeri itu is not scary, bukan menakutkan, Iya. tapi sebaliknya membahagiakan. Iya. Kenapa? Yang pertama pasti upahnya pasti, Iya. ya kan? Yang kedua ada jaminan kesehatan. Yang ketiga hak-haknya yang menjadi hak dia tercover dengan baik. Ya, Iya. kita berbicara secara normatif. Iya. Sepakat. Berarti mungkin Bapak kan dari Jakarta ini mungkin biasa dapat tenaga kerja yang dari kota. Kalau kita bicara Parigi Motong ini daerah yang sangat panjang. Setuju. Apalagi desa jumlah ini ada sekitar 200-an lebih desa. Setuju. Baik. Ini bagaimana ketika siapa tahu mungkin pada saat kita live ini kita berdiskusi ini ada salah satu masyarakat kita yang ada di desa khususnya di Parigi Motong ini melihat dan tertarik. Ini apakah dari perusahaan Bapak ini semua itu membantu dalam proses mungkin administrasi, Baik. kemudian pengurusan visa dan segala macam kebutuhan untuk diberangkatkan ke sana atau memang perusahaan Bapak hanya sekedar menyiapkan saja atau bagaimana ini? Bisa Baik. disampaikan? Yang pertama adalah saat kita ketemu dengan, kalau bahasanya pencakar lah ya, pencari kerja. Iya, Yang pertama akan kita tanya apa keahliannya. iya, Itu pertanyaan pertama sebelum pertanyaan. Maka dia secara karakter buildingnya Iya. akan menceritakan keahlian. Oh, saya pernah kerja di hotel, Pak. Mungkin saya udah pernah kerja di kafe dan macam sebagainya. Terakhir, karena mungkin banyak keahlian yang dia punya, akan kami apa lebih cenderungnya. iya, Terakhir akan memilih saya jadi waiter saja, Pak. Oke. Berarti sudah fokus satu skill. satu skill. Setelah jadi waiter kita tanya, kamu sudah punya sertifikat keahlian sebagai waiter? Iya. Oh, belum, Pak. Nah, di saat bicara belum, maka kami arahkan ke LPK tertentu. Berarti ke arahnya ke Ibu. Betul. Iya. Untuk mengupgrade dirinya. Iya. Gitu loh. Jadi Sebagai- kalau setelah mendapatkan lisensi dari Ibu, seterusnya kembali kepada kami. kembali ke Bapak. Iya. Iya. Untuk kami padu padankan dengan siapa perusahaan yang ada di luar negeri yang mau kepada yang sesuai ya dengan yang bersangkutan. Iya. Nah, tentu setelah kembali ke kami lihat dulu bagaimana bahasanya. Oke, waiter sudah dapat. How Iya. to serve, how to grooming, Iya. speakingnya sudah bersenyum, gitu Iya. kan? Kan kita juga senang Mas lihat waiter yang begitu, tidak manyun, Iya, betul, gitu kan? betul, tidak? betul. Sepakat, Saya sepakat. Kalau pelayan bengko-bengko bukanya orang Parigi sudah. bilang aduh susah itu. Selamat pagi Bapak, Iya, apa betul. yang perlu saya bantu? Sepakat di sana ya. Iya. Dan saya lihat orang-orang masyarakat di sini luar biasa charmingnya. Iya. Kayak Saya sepakat. kayak host ini kan. Kalau orang Parigi Iya. itu murah senyum. Iya, murah Iya, senyum, murah gitu kan, senyum. kayak host. Maka cocok sudah jadi waiter kan begitu. Iya. Minimal. Minimal, Oke. minimal. Kalaupun kita melihat skill yang lebih, kita jadikan dia barista. Iya. Jadi dia sudah bisa waiter, bisa barista, maka dia bisa bergaining gaji di luar negeri. Iya. Oke. Nah, dengan kompetisi yang ada. Nah, selanjutnya setelah itu 3 aspek itu ada, persiapan itu tadi baru menginjak kepada dokumen jati diri. Iya. Tentunya di sini ada KTP, kartu keluarga, Iya. surat izin Iya. dari keluarganya siapa yang mengizinkan. Kalau dia sudah menikah berarti istrinya atau suaminya kan begitu. Iya. Kalau dia belum menikah berarti orang tuanya kan begitu. Nah, setelah itu baru menginjak kepada lapor kepada dinas. Iya. Bapak Ibu, saya Berarti tetap juga ke dinas juga. lagi-lagi. Iya. Beliau ini ibu kita, Pak. Berarti ibu dan bapaknya tidak bisa dilepaskan. Tidak ya? bisa. dilepaskan. Tidak bisa. Iya. Kita saling mengisi. Iya. Nah, Iya. Jadi setelah mendapat izin dari dinas selanjutnya kembali lagi ke kami untuk proses selanjutnya. Apa itu? Pembuatan visa. ya. Berarti Bapak semua yang nguruskan. Oh ya, alhamdulillah kita yang uruskan. Berarti setelah semua lengkap mulai dari lisensi, kemudian Iya. izin dari transmigrasi, Bapak tinggal lengkapi dari perusahaan Bapak mewakili Betul. untuk urusan visa ke luar Betul. negeri. Ya, seperti Paspor, visa, mungkin SKCK ada macam sebagainya. Iya. Itu ya istilahnya kami yang mengguiden, iya, mendampingi. membantu, ya mendampingi. Semua harus ya. Iya. Tenaga kerja untuk dalam negeri ya. Iya. Untuk di sana sampai di sana mereka dapat asuransi beda, Bu.
untuk Oh mereka. iya, iya. Berarti Bapak tidak lepas ayam, orang Parigi bilang lepas ayam saja kau kerja di luar negeri. Oh Bukan seperti begitu? itu. Oh Iya. tidak, Oh Bro. iya, siap. Kita tidak lepas ayam, bos. Iya. Kita selalu bawa itu ayam Berarti dibawain ayam. Berarti ayam sementara bekerja di sana tetap harus di under control. under control. Yes, Tetap under control. perusahaan Bapak kontrol apa keluhannya atau mungkin apa yang sedang isu yang mungkin masalah yang dia alami Yes. dari Bapak selalu membantu itu. Betul. Iya. Kita langsung ke Ibu Lah saja. Baik. Tadi sudah terlalu banyak terkait dengan perusahaan terus penempatan dan juga tadi perihal bagaimana pekerja asing ketika sudah ada di luar, pekerja asli Indonesia yang sudah ada di luar. Kan tadi kita akan berbicara terkait dengan peluang. Kalau melihat, ini kita bicara spesifik Parigi Motong, Ibu. Melihat Parigi Motong dari kacamata Ibu selaku dari Naker Trans yang membidangi khusus pembinaan, kemudian produktivitas dan pengembangan skill dari para pencari kerja atau mungkin Bapak bilang tadi pencakar, pencari kerja ini, melihat Parigi Motong apa dari gambaran? Apakah mungkin sejauh ini Parigi Motong yang mendominasi atau sampai sekarang bagaimana ini, Bu? Kalau dari data ketenaga kerjaan kita itu Parigi itu termasuk salah satu tapi tidak masuk di dalam 3 besar ya atau 5 Iya. besar gitu. Tetapi luar biasa juga perkembangan di Parigi Motong. Pencakar di Parigi Motong itu juga lumayan aktif. Ya, maksudnya pelaporan ke kami itu juga banyak kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Kemudian penyerapannya juga lumayan bagus meskipun dia lebih banyak ke pertanian. Ah, iya. Nah, karena kita tahu sendiri kan Iya, daerah Parigi Parigi. Motong daerah pertanian. Iya. Nah, ada satu hal yang menarik sebenarnya bahwa Sulawesi Tengah itu salah satu daerah penyangga Iya. untuk IKN. Iya, betul. Termasuk salah satunya adalah soal pangan Iya. gitu. Jadi kalau untuk Parigi Motong itu nanti karena dia lebih banyak ke pertanian, Iya. mungkin meskipun yang ditetapkan sebagai daerah lokasi 132 hektar itu, kalau saya tidak salah ya, Iya. mudah-mudahan saya betul, itu di Donggala, tetapi tidak menutup kemungkinan Parigi dan daerah-daerah yang lain yang punya sektor pertanian, Iya. perkebunan, Iya. kehutanan itu pasti akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap Sulawesi Tengah itu sebagai penyangga untuk IKN. Seperti itu. Iya. Sejauh ini kalau dari Ibu sendiri apa hambatan ketika pada saat untuk melatih dan melakukan pembinaan terhadap pencakar yang ada di Parigi, pencari kerja yang ada di Parigi Motong ini, hambatan apa saja yang Ibu dapatkan? Saya kan kebetulan di provinsi. Iya. Jadi kalau misalnya mau bicara lebih khusus ke Parigi, kebetulan kemarin kita ada kerjasama untuk pemagangan. Iya. Pemagangan itu kami berikan 2 paket ke Parigi. Mm-mm. Itu untuk ternyata pihak kabupaten melihat ke mereka lebih ke kejuruan sepeda motor. Oh iya. Jadi ada 20 anak yang ke sepeda motor. Mereka itu adalah alumni dari BLK. Alumni BLK, LLK. Jadi Iya. alumni LLK mereka magangkan, kita magang selama 5 bulan di perusahaan. Kalau Parigi itu seperti yang disampaikan tadi bahwa anaknya mereka tuh pekerja keras ya. Iya. Pekerja keras. Kemudian semangatnya juga luar biasa. Itu yang saya dapatkan dari Iya. 5 bulan ini kita monitoring. Kami itu kalau Parigi itu agak spesial. Kenapa Iya. spesial? Daerah terdekat yang kita lalui. Kami mau ke Parigi, kami langsung monitoring ke Parigi. Mau Poso singgah Parigi. Iya. Mau ke Ampana, Tetap Kauna, lewat Parigi. singgah Parigi. Iya. Jadi kalau Pak Kadis atau Pak Gede itu kami selalu, Pak kami mau ke Poso Pak, numpang mau monitoring anak magang ya. Iya. Oh iya Bu, silahkan gitu. Jadi Parigi itu yang paling sering kita Lihat. kunjungi. Iya, Iya. paling kunjungi. Dan itu luar biasa. Luar Iya. biasa. Kita berharap sih nantinya bukan cuma di sepeda motor, tapi untuk yang lainnya. Tahun depan itu kita berharap banyak lagi industri-industri yang Iya. bisa ditawarkan untuk ditempati magang. Oh, Bukan iya. hanya untuk, ini kan perbengkelan. Iya. 20 anak itu semuanya ke bengkel kemarin. Karena sistem kemarin itu dia per kejuruan. Iya. Tapi insya Allah tahun depan itu bukan lagi untuk kejuruan sepeda motor, tidak. Iya. Tetapi akan menyesuaikan dengan perusahaan itu butuh apa. Oh iya. Jadi perusahaan itu butuh job apa tenaga kerja apa, Iya. skillnya apa, itu nanti sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Dan tidak harus satu paket 10 orang. Perusahaannya butuh 1, 2, 5 Iya. atau bahkan 15 misalnya, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya perusahaan. Itu untuk tahun depan. Iya. Jadi kita berharap nanti ini ada Pak Kadis di luar. Iya. Pak, boleh tolong direspon Pak. Kita butuh TNA, Trend Need Analysis, khususnya untuk perusahaan. Jadi industri apa saja. Nah, kami sampaikan juga ke Bapak bahwa kami tahun lalu Pak itu ada berbagai macam pelatihan termasuk housekeeping, kemudian kita juga ada barista dan memang sih rata-rata anak-anak mungkin karena mereka belum tahu nih, oh ada kesempatan nih kerja di luar. Kalau jadi barista di luar kan lebih seksi tuh Pak, Iya. lebih keren kan. Jadi mereka sejauh pantauan kami ini ada yang kerja di beberapa kafe, ada juga yang sudah mandiri gitu. Tapi sangat luar biasa Pak. Kalau misalnya nanti insya Allah kita bisa kerja sama lagi. Jadi kalau misalnya memang ada skill-skill yang dibutuhkan sama Bapak nih, yang oh ini monggo silahkan dilaporkan ke kami. Iya. Nanti kita akan kerjasamakan untuk pelatihannya. Nah, satu hal lagi yang juga jadi kabar gembira untuk kita semua bahwa selama ini tuh BLK, terutama untuk BLK Palu yang BLK-nya provinsi ya, itu kita punya keterbatasan di infrastruktur, sarana prasarana, instruktur, Iya. karena memang biaya melatih itu luar biasa, sangat besar. Alat-alat karena kecanggihan ya, Iya. ini terus apa lagi namanya, semakin meningkat. Iya, tiap tahun semakin semakin berubah, Iya, betul. dan perubahannya itu luar biasa, sehingga kita tidak mampu, daerah itu tidak mampu untuk baik pengadaan barangnya maupun pemeliharaannya. Nah, tahun ini kemarin bulan Agustus kita Pak Gubernur itu sudah menandatangani berita acara serah terima UPT BLK Palu Oh iya. menjadi UPTP. Iya. Jadi sekarang sudah pada proses penyerahan aset. Iya. Nah, insya Allah tahun ini tuh bisa sudah dibangun tahun depan, dan berproses tahun depan itu kita sudah bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang memang betul-betul sesuai dengan industri. Iya. Karena keterbatasan kita itu, Iya. kita selalu bicara link and match. Apa yang dibutuhkan industri itu yang kita latih. Iya. Tapi kenyataannya adalah kita mau latih sesuai industri, sarana dan prasarana kita tidak mendukung. Iya. Sehingga kita jalan dulu apa adanya. Iya. Tinggal apa industri mau terima atau Iya, tidak. betul. Saya Gitu. sepakat kalau soal itu. Iya. Kan ini tahun semakin maju, kemudian perkembangan zaman ini tidak bisa kita kita lawan, semakin canggih dunia Iya. ini, kemudian Sekarang, semakin juga butuh tenaga kerja juga. namanya sekarang masuk di revolusi industri 4.0. 4.0 ya. Iya. Terkait dengan itu, rencana target tahun depan ini apa ini? Kalau dari khususnya di bidangnya Ibu dalam pembinaan maupun pelatihan peningkatan produktivitas para tenaga kerja ini. Ya, kita berharap nanti link and match ini betul-betul Iya. terjadi, terwujud. Makanya yang pertama sebenarnya inti dari segala sesuatunya itu adalah TNA pasti. Iya. Kita mau melatih, kalau kita tidak tahu apa sih yang dibutuhkan industri, Iya, betul. itu sama saja bohong. Betul. Jadi kita seperti seolah-olah menciptakan pengangguran bersertifikat. Iya. Ya, Betul. gitu. Nah, jadi harus tahu dulu apa Iya. yang dibutuhkan industri. Nah, itu yang akan kita lakukan. Nanti kita akan undang, kita akan menyampaikan ke semua perusahaan Iya. untuk kita ajak kerjasama. Sebenarnya sih semua perusahaan itu ada yang namanya WLKP, Oh iya. wajib lapor ke tenaga kerjaan. Di dalam situ sudah ada berapa sih jumlah tenaga kerjanya, pekerjaan apa aja yang Iya. ada sama mereka. Tahun ini mereka butuh tenaga kerja berapa. Tapi kadang Iya. perusahaan ini itu tidak mengisi dengan benar. Oh iya. Jadi mereka itu hanya mengisi hanya untuk memenuhi kewajiban. Iya. Formalitas saja ini, yang Ya, penting sudah terisi. Meskipun dia bintang merah, kalau bintang merah tuh kadang ditaruh tanda kurang saja, Iya. kan sudah selesai, yang penting terisi. Oh iya. Seperti itu. Nah,
banyak nih perusahaan yang tidak mengisi secara betul WLKP-nya, sehingga memang kita masih harus turun ke Ke lapangan, perusahaannya ya, ke langsung. perusahaannya langsung. Betul. Berarti ini catatan penting juga bagi perusahaan. Iya. Biar untuk melaporkan secara benar data karena ini berkaitan langsung dengan para tenaga kerja Iya, juga. benar. Ya, Sebenarnya keuntungan juga bagi mereka kalau mereka memberikan data ke kita. Kita Iya. tahu apa kebutuhan mereka sehingga kita bisa bantu nih dari segi skillnya. Makanya itu juga kita sampaikan sama Bapak nih, Pak, skill-skill apa saja nanti itu boleh disampaikan ke kami, khususnya Sulawesi Tengah ya, Pak. Iya. Jadi itu nanti bisa kita jadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik itu perencanaan pendanaan maupun program yang akan kita laksanakan. Iya. Kalau tidak bisa tahun ini, ya tahun depan. Sama-sama lah kita berdoa semoga nanti semua dari capaian maupun target dari Bapak Ibu sekalian untuk capai para tenaga kerja bisa semua terrealisasikan. Amin. Dan semoga tadi catatan-catatan penting bisa menjadi catatan untuk para perusahaan atau mungkin para pekerja para tenaga kerja yang sedang mencari kerja. Ya. Ada, Mungkin saya tambahin Iya. sedikit bahwa Parigi ini itu adalah salah satu kantong produksi PMI. oh ya. Kantong produksi PMI. Jadi banyak PMI itu dari Parigi. Oh ya. Hanya saja banyak juga yang bermasalah karena istilahnya kalau sekarang prosedural dan non prosedural, Pak, ya. Gitu. Jadi banyak yang non prosedural. Iya. Nah, makanya kalau mau berangkat jangan hanya karena janji. Karena Cari- iming-iming Iya. semua langsung berangkat tanpa mengingat prosedur. Iya, benar. Tadi pagi itu kita mengadakan sosialisasi tentang PMI, tentang pekerja migran Indonesia di Parigi, di Balinggi kalau nggak salah. Iya. Tadi bersama Pak Kadis. Nah itu kenapa Parigi jadi ini, karena memang kantong PMI itu salah satunya di Parigi. Oh, Dan iya. kita berharap teman-teman para pencari kerja yang ingin kerja ke luar negeri, carilah memang perusahaan yang betul-betul punya izin yang jelas. Iya. Gitu. Jangan yang asal diiming-imingi gitu Iya, kan. harapan janji palsu Iya saja. gitu. Iya, betul. Akhirnya non prosedural, kalau ada masalah yang susah juga keluarganya, Iya, betul, dia. sepakat, Nah, betul. kita juga ikut-ikut susah nih. Iya. Padahal tidak terdata ke kami kan. Iya, apalagi di bidangnya Ibu ini tenaga Iya, kerja kan. di penempatan, benar. Iya. Berarti isu-isu beredar bahwa negatifnya Iya. untuk kerja di luar negeri dari tadi itu Ya, yang non prosedural. non-prosedural. Jadi jangan sampai teman-teman para pencari kerja karena mungkin diiming-imingi, diberikan janji palsu bahwa ini nanti di sana gajinya tinggi, kemudian ditempatkan di bidang yang memang sangat menjanjikan, tapi tidak prosedural, ini bakal ada resiko beratnya juga ini. Apalagi mengingat di luar negeri ini susah juga kalau untuk bagaimana nanti prosedur untuk bagaimana untuk melaporkan, kemudian bagaimana menindaklanjuti ketika ada hambatan-hambatan yang terjadi. Berarti untuk para tenaga kerja semoga ada peluang besar ini. Dari datangnya Bapak, kemudian Ibu juga dari bidang pembinaan, ini bisa menjadi informasi khusus untuk teman-teman jika ingin ada perusahaan Bapak siap Pak ya kalau untuk ada anak Parigi setelah mendapat pembinaan dan lisensi dari Ibu di tenaga kerja dan transmigrasi di Sulawesi Tengah, Bapak siap untuk memfasilitasi para anak-anak lokal yang ada di daerah kita untuk bekerja di luar negeri. Mungkin sebelum saya tutup Pak, harapan untuk khususnya masyarakat yang ada di Parigi Motong dan secara umum di Sulawesi Tengah. Silakan Pak. Baik, terima kasih host ganteng. Siap, terima kasih. Tentu ini adalah ada peran nilai ibadah di sini. Iya. Ada peran bisnis ya, tapi saya meyakini ada banyak peran ibadah yang sangat luas di sini. Iya. Dimana bahwa jika kita mengurangi satu saja kekufuran terhadap kefakiran, Iya. maka kita telah mengentaskan kemiskinan-kemiskinan itu. Iya. Maknanya jika kita mengangkat satu saja penganggur, gitu kan, maka kita telah menyelamatkan satu kejahatan di lingkungan. Iya. Bukan maknanya penganggur itu jahat, tidak, tetapi lebih orang yang tidak punya aktivitas kan begitu dan menganggur cenderung menimbulkan hal-hal yang negatif. Iya. Itu maknanya. Nah, kami di sini tetap mengedukasi masyarakat. Jika Anda adalah WNI, bangsa Indonesia dan pemuda yang energik dan mempunyai talenta yang lebih ataupun belum bertalenta, maka kami mengajak gitu
untuk teman-teman itu dapat bekerja ke luar negeri. Karena kami tahu bahwa dalam negeri pun persaingannya luar biasa. Iya, Gitu. sepakat. Terutama perusahaan-perusahaan yang berdomisili di daerah itu pasti akan memaksimalkan di sekitarnya. Iya. Gitu. Sehingga kalau di Parigi mungkin belum ada perusahaan yang banyak, maka mau tidak mau mereka akan menjadi second line, menjadi alternatif kedua gitu loh. Setelah di mana perusahaan di sekitarnya. Maka dari itu kami selaku P3MI menghimbau gitu loh. Yang pertama kepada masyarakat yang saya cintai di Parigi ini, dan saya melihat alam yang sangat cantik, luar biasa, dan masyarakatnya subhanallah, masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, ya, sopan santun luar biasa. Tinggal saja mendapatkan polesan-polesan kecil dalam mengupdate knowledge-nya. Mungkin dalam bidang hospitality, how to grooming, how to bercakap dengan baik gitu ya, dan macam sebagainya. Dan itu sangat simpel sekali. Mungkin kalau di LPK bisa 2-3 bulan, kami bisa membantu mempercepatnya gitu loh. Oh iya. Sehingga teman-teman merasa tidak terlalu lama, Bu, dalam memperoleh upgrading skill itu. Iya. Kalau mereka yang non skill, kalau bahasa non skill itu yang ART lah ya kebanyakan ya. Yang tentu masalah ini terkadang banyak non formalnya itu terkadang. Nah, hemat kami adalah benar-benar harus jelas. Jelas maknanya begini. Sebelum mereka berangkat harus tahu apa yang akan mereka kerjakan. Iya, betul. Jadi jangan hanya mendengarkan penjelasan verbal dari siapa yang datang kepada dia. Tapi harus memegang bukti minimal adalah job deskripsi pekerjaannya. Iya. Jangan sampai dia alergi kepada chemical, di sana dia memegang chemical. Oh, itu akan jadi masalah, Mas. Betul. Gitu. Atau dia tidak suka menggendong anak, tiba-tiba nyampe di sana disuruh merawat jadi anak. baby sister. Nah, itu masalah. Disinilah akan terjadi konflik. Minimal konflik batin gitu. Atau dia tidak suka seafood, lalu ditempatkan di rumah yang semua makanannya seafood. Nah, ini akan jadi masalah. Nah, ini penting. Ini kecil tapi sangat penting. Maka dari itu kembali lagi bahwasanya saya dari tadi pagi mengharap di setiap desa jika bisa atau di satu kecamatan ada lembaga pelatihan masyarakat yang dapat membantu teman-teman dalam ke luar negeri. Mungkin saya dalam waktu dekat akan bersama teman-teman akan membuat juga LPK khusus gitu kan, untuk membantu teman-teman khususnya yang middle skill. Contoh barista, waiter, waitress, dan macam sebagainya. Di mana saya melihat bonus demografi ini di 2030, kita di saat keluar rumah yang kita lihat bukan nenek-nenek, Mas. Iya, betul. Yang kita lihat adalah mas-mas ganteng. Yang sudah duduk nongkrong dan kadang-kadang pulang. Nah, maka life skill ini harus kita genjot. Betul kan. Kalau perlu kita ciptakan kampung-kampung Inggris, Parigi Inggris. Ciptakan. Ini adalah momen yang tidak akan basi. Tapi ini adalah menjadi momen yang amalnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Amin. Saya mengaminkan saja. Sama-sama berarti kita mengaminkan. Apalagi kita menghadapi bonus demografi, ini harus kita manfaatkan bagus agar ini bisa menjadi nilai positif bagi anak muda. Mungkin Ibu sedikit apa yang ingin disampaikan terkait bagaimana para pencari kerja khususnya anak-anak muda yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Ibu silakan. Oke, siap. Jadi intinya pencari kerja itu yang dicari sama perusahaan itu adalah kompeten. Mereka punya kompeten. Kompeten itu poinnya ada 3, Mas. Yang pertama adalah punya skill, keahlian. Kemudian keahlian yang mana tadi, yang barista, housekeeping, kecantikan, waiters, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dia punya knowledge, pengetahuan tentang skillnya. Seperti yang tadi tuh tambahannya Pak. Jadi harus tahu misalnya berbagai macam obat gitu. Nah, yang ketiga yang paling penting dari semua itu adalah attitude, sikap. Yang paling utama adalah sikap, soft skill. Jadi saya beberapa kali mendampingi WII, walk in interview, baik dari IMIP ataupun perusahaan yang lainnya, semua bahasanya sama.
Mereka sampaikan seperti ini. Kami tuh sebenarnya tidak butuh orang yang pintar, apalagi sok pintar. Iya. Yang kami butuhkan adalah orang yang mau bekerja. Artinya apa? Disiplinnya jadi, kemudian keinginannya bekerja, jiwa pekerja gitu. Iya. Jiwa pekerjanya ada. Karena memang karakternya Sulawesi Tengah itu harus digenjot ya. Iya. Harus digenjot. Betul. Agak untuk soft skillnya itu agak Iya. agak Sebenarnya ada, cuman harus ada Iya, harus- pompa dulu. iya Iya. harus ada motivator. Iya, Iya. di guidance dulu ya. Tapi kalau Pak Rigi luar biasa karena Pak Rigi itu berbagai macam kultur di dalamnya. Iya. Jadi orang bakal lihat-lihat kan. Iya. Sepakat Seperti saya. itu. Jadi kalau ada bagus kalau ada rasa cemburu, tapi cemburu itu jadi motivasi. Kok dia bisa ya, saya enggak bisa. Iya, betul. Dia bisa keluar negeri, kok saya enggak bisa. Saya sepakat itu. Jadi semua teman-teman yang sedang menyaksikan masih banyak, tadi ada 50 perawat. Mungkin nanti di 200 perawat atau mungkin 500 perawat yang ditargetkan perusahaan Bapak, teman-teman yang dari Pak Rigi salah satunya. Mungkin seperti itu. Oh, sudah ada berarti dari Pak Rigi. Berarti tambah lagi dong. Ya. Tambah lagi. Iya. Oke, teman-teman Pak Rigi Podcast, terima kasih. Mungkin sangat padat tadi penjelasan, mungkin bisa diambil poin-poin penting terkait dengan bagaimana kita untuk melatih skill di bidangnya Ibu, peningkatan terus penempatan, kemudian kita bisa berpeluang untuk bekerja di luar negeri di perusahaannya Bapak. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dibagikan ke seluruh teman-teman yang ada di mungkin di media sosial ataupun di grup-grup keluarga. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi